Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum dimulai kita Fatihahnya dikhususkan kepada muassis Ma'had Pondok Pesantren Gingung Kiai Haji Muhammad Hasan Gingung wa ahli baitihi. Mudah-mudahan kita semua memperoleh barokahnya. Wa nu'ayyu 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami hormati Kiai Kohari Direktur Azizmu PBNU, Ibu Riri Hadirah dan Ibu Ita yang menjadi narasumber beserta para peserta, adik-adikku sekalian, santri yang siap untuk menjadi penggerak pesantren hijau. Siap? Siap. Pesantren hijau? Gimana tadi salamnya? Belum. Oh, belum ini ya? Belum ini Bu Dede nanti. Jadi pesantren hijau, bersih, sehat, lestari. Ya? Jadi semangat ya? Oke. Ingat, kalau saya bilang pesantren hijau, bersih, sehat, lestari. Ayo. Pesantren hijau, bersih, sehat, lestari. Baik. Adik-adikku sekalian, para santri, di sini kami akan menjelaskan tentang fiqhul bi'ah atau fikih lingkungan. Jadi fikih ini mencakup dalam aspek kehidupan manusia. Termasuk salah satunya adalah fikih lingkungan. Kami bersama tim sebenarnya sudah membuat namanya fikih SDGs yang bebas, yang dikenal dengan Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan, yang di dalamnya itu ada fikih lingkungan. Next ya. Fikih ini semua ngaji Fathul Qorib ya. Al-fiqhu al-ahkamus syar'iyyah al-muktasabu min adillatit tafsiliyah. Betul? Ada yang hafal? Al-fiqhu al-ahkamus syar'iyyah al-muktasabu min adillatit tafsiliyah. Fikih itu adalah hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, termasuk di sini adalah fikih. Fikih itu adalah hasil pertautan antara wahyu dan realitas, dan itu hasil ijtihad. Next ya. Nah, fikih lingkungan adalah ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan menjauhkan kerusakan. Jadi gerakan pesantren hijau yang digagas oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, oleh Lazisnu, oleh RMI, oleh LPI, oleh Pondok Pesantren Gingung ini demi kemaslahatan hidup manusia. Next. Nah, beberapa bagian dari fikih lingkungan itu ada satu, membangun fikih hidrat, itu terkait dengan air. Ada fikih perubahan iklim, ada konservasi hutan, pola konsumsi berbasis ekologi, pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Ini terkait dengan lingkungan yang akan memberikan kehidupan manusia secara sustainable, secara berkelanjutan dan memberikan kemaslahatan dalam hidup. Next. Nah, sekarang tentang air tadi sudah disampaikan oleh Kiai Tohar. Dan kebetulan waktu kami melakukan asesmen dengan pendiri di Pondok Pesantren Gunung ini sekitar 3-2 bulan yang lalu, salah satunya kami juga melihat tentang air yang ada di Pondok Pesantren di sini. Santri di sini itu banyak yang minum pakai aqua atau pakai pet. Kalau ada apa-apa, asalkan yang bersih ya. Karena saya ini sama dengan kalian, mondok 12 tahun sejak lulus SD sampai dinikahkan oleh kiai, dan minumnya minum pet gitu, tapi yang bersih, tapi sehat ya. Jadi di sini itu buat dilihat pakai pet gitu, tapi yang bersih. Konon di sini ajaib itu tampungannya ya, tempat penampungannya itu banyak diambil barokahnya ya. Ya, memang pondok pesantren itu ada asrar-asrar tersendiri. Tapi yang terpenting menurut saya yang harus diyakini adalah waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin baladi. Jadi tidak ada kehidupan ini, makhluk hidup ini tanpa air itu hidup. Artinya manusia, binatang-binatang itu salah satu pelantara yang bisa hidup itu adalah air. Nah, oleh karena itu jangan main-main dengan air, harus dijaga. Nah, next di situ. Terus, nah ini dalil-dalilnya ya, karena saya presentasi tentang fikih. Ini yang disebut dengan al-muqtasabu min adillatit tafsiriyah. Jadi dari dalil Al-Quran dulu. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Yang wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi wa yuthiba 'ankum rijsa syaitan wa yurbitu 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Jadi banyak hikmah ya. Jadi dengan air kita ini akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Makanya jangan main-main dengan air. Next ya. Nah, sebelum saya jelaskan ini, kalian yang ada di pondok pesantren jangan isrof. Ngerti isrof? Ya, membuang-buang ya. Jadi kalian hidup dimanapun saja, walaupun berwudu, apalagi mandi, menyuci dan lain sebagainya, jangan sampai isrof. Ini yang banyak tidak dipatuhi kadang-kadang oleh santri. Santri itu kalau melihat air jernihnya banyak langsung gerabak mandi itu. Jangan, tak boleh ya. Guru saya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin dulu ya, saking perhatiannya kepada pemanfaatan air, langsung praktek beliau. Saya mengikuti Kiai As'ad Syamsul Arifin. Itu 1 gelas teh cukup untuk wudu, dipraktekkan di hadapan saya. Artinya beliau itu memang sudah mengingatkan jangan israf memakai air. Nah, termasuk pemanfaatan air ini dari hasil penelitian. Negara Indonesia sebagai negara tropis memiliki sumber daya air yang cukup melimpah. Tetapi dalam penggunaannya 85% berubah menjadi limbah. Hanya sekitar 15% saja air yang benar-benar digunakan dan tidak berubah menjadi limbah.
Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan dalam syariat Islam yang mengajarkan manusia untuk tidak hidup dengan boros dan berlebihan. Paham ya? Ini hasil riset ini. Oke, next. Nah, ini jelas di dalam sabda Nabi Marra bisa'din itu ya. Wa huwa yatawadda faqala ma hadha as-sarf faqala ahlul wudu israfun qala na'am wa in ta'ala halil jalil. Jadi pernah Rasulullah itu bersama sahabat itu ketemu dengan saat lalu balik bertanya, apakah dalam wudu ada israf? Kemudian Nabi menjawab, iya, dalam wudu bisa israf walaupun kau berwudu di sungai yang mengalir. Jadi jangan israf. Jadi kita itu harus betul-betul hemat memakai demi kelangsungan anak-anak cucu kita. Next. Saya baca langsung. Terdapat penjelasan menarik dari Syihabuddin Al-Qadhi, seorang ulama mazhab Malikiyah dalam kitab Adab. Beliau memaparkan itu. Tayammum merupakan sebagian dari ciri khas umat Nabi Muhammad dan pensyariatannya merupakan bentuk kasih sayang serta kebaikan dari Allah kepada mereka. Di samping itu Allah mensyariatkan tayammum untuk memadukan dua elemen esensial kehidupan manusia dalam ibadah, yakni tanah yang merupakan pangkal penciptaannya dan air yang mewajahkan sebab keberlangsungan hidupnya. Hal ini memberi kesan bahwa ibadah adalah jalan menuju kehidupan yang kekal dan kebahagiaan yang abadi. Jadi syariat-syariat yang ada di dalam fikih itu bukan sembarangan syariat. Kalau sampean baca kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatut, jadi bagaimana filosofi syariat Islam tentang tayammum, tentang wudu dan lain sebagainya disebut. Baik, terus. Nah, sekarang ini air. Intinya santri tidak boleh manfaatkan air sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua tentang perubahan iklim. Kalau terkait dengan lingkungan, ini pasti terkait dengan perubahan iklim. Nah, nas dasarnya itu sudah jelas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khatar wa tama. Inna rahmatallahi khair minal muslimin. Jadi kamu sekalian ini jangan merusak bumi. Masya Allah. Saya ini dengan anak-anak mahasiswa, dengan adik-adik mahasiswa di perguruan tinggi, mesti selalu saya ajak untuk beraktivitas tentang itu. Saya bawa ke hutan, saya bawa ke gunung mereka. Lihat gunung-gunung kita, hutan-hutan kita. Ayo, banyak yang gundul apa tidak? Jadi kalau terjadi banjir, bencana, angin puting beliung itu dan lain-lainnya, itu karena akibat manusia yang melakukan pengurusan di bumi. Oleh karena itu, jadilah sampean itu menjadi aktivis pesantren itu, pelopor-pelopor penggerak lingkungan itu. Siap? Siap. Baik, langsung. Nah, ini ya karena ini kelas ada yang SLTP, ada SLTP, tidak apa-apa ini ya. Yang pertama, kaidah yang harus dipahami, la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini kaidah yang sering disampaikan oleh para kiai-kiai. La dharar wa la dirar. Kita ini jangan melakukan kemudaratan kepada orang lain dan juga kepada diri kita. Oleh karena itu adanya program pesantren hijau ini dalam rangka supaya menyelamatkan bumi, menyelamatkan manusia, menyelamatkan negara ini khususnya, bahkan menyelamatkan dunia. Next. Terus. Nah, sekarang ini para peneliti menunjukkan perlunya pengurangan lebih dari 90% emisi gas rumah kaca pada tahun 2050.
Ningyani Wahid, tahu Ningyani Wahid? Putrinya Gus Dur. Ningyani Wahid itu yang menjadi ketua panitia 1 abad. Tahu ya? Ningyani Wahid putrinya Gus Dur itu dengan NU Women-nya sudah melakukan kampanye Indonesia tahun 2050 harus sudah bersihnya, sudah green emission istilahnya, sudah bagaimana sudah bisa mengurangi gas rumah kaca. Begini ya, saya sampaikan, gas rumah kaca ini bukan rumah pakai kaca ini ya. Nanti disangka rumah kaca bu, Pak Misbah itu menjelaskan rumah kaca, kita tidak boleh rumah pakai kaca. Bukan, ini bahasa gas rumah kaca yang mengelilingi bumi. Saya pernah mengikuti, saya jadi aktivis lingkungan mereka, mengikuti UNFCCC di Bali, diikuti oleh seluruh dunia. Saya masih ingat pidatonya Profesor Edin Sari 2008. Rumah kaca ini di dunia ini sekarang, rumah kaca ini, rumah yang mengelilingi bumi ini, gas yang mengelilingi bumi ini sudah lebih separuh. Secara keilmuan, kalau sudah tinggal 1/4, bumi ini meledak. Bu, katanya Keko Hari, kiamat. Jadi pondok pesantren hijau itu dalam rangka bagaimana mengantisipasi tak cepat kiamat. Ya, ini kan masih belum nikah ya. Hah? Nah, itu perempuannya masih belum punya suami. Jadi ini dalam antisipasi supaya kalian bisa nikah nanti. Jadi ini sudah kontribusi terbesar untuk menurunkan gas rumah kaca ini. Negara yang memberikan kontribusi itu adalah Indonesia. Makanya dengan gerakan pondok pesantren hijau itu, bagaimana kita ini bisa mengurangi gas rumah kaca di bumi. Mari kalian pulang, ayo buat rumah para lestari, tanami rumah-rumahnya. Kalau perlu misalnya di sini kan ada asosiasi alumni ya, ada ikatan santri, ayo bersama-sama sinergisitas dengan berbagai pihak melakukan penghijauan. Siap? Siap. Okay. Next, terus. Nah, dalam konteks fikih muamalah, inspirasi untuk memupuk kepedulian terhadap lingkungan dapat dilihat dari kepedulian syariat untuk menghidupkan tanah terlantar, ihya'ul mawad, demi ketahanan ekosistem daratan. Fikih muamalah juga mengatur soal sistem agrikultur yang tercermin dalam pengaturan akad muzara'ah. Kalau ngaji fikih ada muzara'ah, ada musaqah dan semacamnya. Kepedulian terhadap hewan tercermin dalam bab nafkah, di mana pemilik hewan berkewajiban untuk merawat hewan peliharaannya dan lain semacamnya. Sebagian penjelasan pemikiran tulis fikih masih relevan untuk merespon perubahan iklim yang terjadi saat ini. Ini disampaikan oleh Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya. Itu penting. Jadi Islam ini sudah memberikan kontribusi pemikiran kepada dunia. Bagaimana bisa merawat alam ini. Makanya motto NU tadi yang disampaikan oleh Kiai Kohari hafal, merawat jagat, membangun peradaban. Ayo bersama-sama, merawat jagat, membangun peradaban. Merawat jagat ini, siapa lagi kalau bukan santri-santri? Next. Nah, ini ya saya mengambil keputusan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran lingkungan melalui fatwa-fatwa keagamaannya. Salah satu keputusan Muktamar NU ke-29 di Cipasung pada tahun 94 adalah
bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air maupun tanah apabila menimbulkan doror adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal atau jinayat. Ini merupakan awal ekoliterasi di tubuh Nahdlatul Ulama yang menjiwai pemikiran dan gerakan kaum Nahdliyin dalam isu lingkungan. Jadi sekalian itu harus cinta NU. Siap? Karena NU sudah memikirkan mulai tahun 94 keputusan-keputusan tentang lingkungan. Nah, pada tahun 2007 PBNU juga kembali menegaskan melalui Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup (GNKLH) yang memutuskan bahwa pemerintah dan rakyat wajib bersikap dan bertindak secara nyata dalam melenyapkan usaha-usaha pengrusakan hutan, lingkungan hidup dan kawasan pemukiman, memberangus penyakit sosial kemasyarakatan demi keutuhan NKRI. Secara khusus PBNU mengajar warga NU dan rakyat Indonesia jihad melestarikan lingkungan, jihad pihak dengan tetap berpedoman pada kaidah tawassul moderat, tasamuh toleran, tawassul seimbang dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini keputusan PBNU. Betul apa tidak? Jadi jihad itu bukan mencaci maki orang, mengkafir-kafirkan orang. Kalian bergerak di pesantren hijau merupakan jihad di jalan Allah dan di jalan kemanusiaan. Next. Pada Muktamar ke-32 tahun 2010 di Makassar, PBNU membentuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU). Di antara keputusan Basul Masyayikh Musyawarah Keagamaan Khas Nahdlatul Ulama pada gerakan muktamar tersebut adalah tentang illegal fishing. NU memutuskan bahwa pencurian kekayaan laut adalah haram karena melanggar kesepakatan antar negara. Jadi Bu Susi itu kan makanya yang curi-curi itu tenggelamkan. Ya, jangan mencuri kekayaan laut. Next, terus. Dalam muktamar ketiga yang diselenggarakan di Jombang ini 2015, di antara isu lingkungan yang dibahas adalah tentang eksploitasi kekayaan sumber daya alam. Dalam keputusan Basul Masyaikhnya, NU menyatakan bahwa eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hukumnya adalah haram. Pemberian izin eksploitasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Sikap yang dilakukan oleh masyarakat adalah wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalian harus menjadi aktivis penjaga lingkungan, penjaga hutan, penjaga kayu-kayu besar. Harus berani. Dan saya sering berkali-kali, saya pakai mahasiswa. Ayo, berani tidak pejabat-pejabat itu menghadapi kasus? Tidak berani kayak itu. Asal tegur pemerintah. Ada polisinya, ada pengusahanya, tegur yang merusak. Harus berani. Tak kira berani. Bisa gagal, mereka akan melakukan pengrusakan di hutan-hutan itu khususnya. Next. LPBI-NU meluncurkan buku fikih penanggulangan sampah plastik. Nah, ini termasuk sampah. Nah, di sini ini salah satu waktu kami melakukan asesmen, di sini itu sudah ada tempat sampah. Tapi sepertinya belum terkelola secara profesional. Itu luar biasa sampah. Saya punya binaan, kebetulan di pondok pesantrennya kakak saya di Nurul Fardin, santrinya sekitar 4.000-5.000. Masya Allah, dengan sampah itu bisa menyolokkan, bisa memberikan beasiswa santri-santri yang mau ke S1, S2. Sip, ayo belajar pengelolaan sampah. Bagaimana nanti bisa memilah antara sampah organik, sampah non organik dan lain sebagainya. Itu masalah. Next. Nah, nilai-nilai Islam tentang konservasi hutan. Terus
Terus ini sudah saya jelaskan tadi, naik terus. Nah, yang penting ini ya, harus yakin kita itu kepada ayat Al-Quran. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslimun. Allah tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Dan penduduk negeri telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Jadi kalau kita terus menerus membiarkan pengerusakan hutan, membiarkan ya tumbuh-tumbuhan ini dipotong secara sembarangan, ya sudah, pantatisa, tunggu tanggal main. Nah, tunggu tanggal main. Nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah kalian itu. Makanya jadilah aktivis penggerak pesantren hijau. Pulang ke rumah ini biasanya Ramadan pulang ya. Nah, di rumah jangan tidur. Kalau perlu ceramah di hadapan umat, di hadapan masyarakat. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita gerakkan penghijauan di desa kita, di kampung kita, di rumah-rumah sekitar kita. Ya, yang di Jember nanti bisa ke rumah saya, nggak apa-apa, saya fasilitasi semuanya. Ya. Yang Jember, next, terus. Nah, terus ini sudah ya. Nah, intinya dari apa yang kami jelaskan tadi, Fiqhul Bi'ah merupakan hasil ijtihad ulama dalam merumuskan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sebagai respon atas kerusakan yang terjadi di muka bumi akibat intervensi serta eksploitasi manusia terhadap alam secara berlebihan. Fikih dalam pengertian ini tidak lagi dianggap sebagai hukum-hukum yang mengatur perbuatan atau fiqhul mukallaf saja, melainkan juga dalam aspek keyakinan dan etik moral. Fiqhul Bi'ah memberikan landasan keyakinan serta etik moral dalam hubungan manusia dengan alam. Kehadiran Fiqhul Bi'ah ini penting harus utamakan mengingat konteks perubahan iklim yang semakin hari kian menunjukkan dampak negatifnya dan membutuhkan upaya dari berbagai pihak serta keahlian termasuk peranan ahli agama. Jadi kalian ini termasuk dikatakan youth is group of religion and country, pemuda harapan bangsa dan agama, ya, bangsa dan negara. Sudah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kalau benar min Allah, kalau ada kesalahan dari saya pribadi, qadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.